Oke, selamat pagi. Oke, ya. Oke, sudah hadir semua ini, Rek? Atau mungkin ya masih ada yang belum bergabung? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, untuk pertama silakan yang belum mempersiapkan diri, mungkin mau mempersiapkan di sebelahnya ya ada minuman atau yang belum sarapan silakan boleh sambil nunggu teman-temannya bergabung. Silakan disiapkan di sebelahnya. Jadi nanti ketika kita belajar kita lebih itu ya lebih santai. Jadi, silakan yang belum siap mungkin masih mau nyiapkan minumannya dan seterusnya. Oke, sambil menunggu teman yang belum bergabung silakan diaktifkan dulu videonya seperti biasa ya. Nah, biar saya juga eh, bisa melihat siapa saja yang sudah hadir. Yuk silakan diaktifkan videonya biar saya juga bisa melihat. Pak mau tanya tugas yang di Teams itu Bu, itu Pak. Oke, ya nanti ya dibahas ya. Kalau sudah dimulai nanti dibahas. Hari ini 5 kelas ya. Oke. Berarti 36 dikali 5 itu ada berapa? 36 36 272 kali 2 14 14 180-an ya. Oke. Ini yang lain belum ya? Oke, tidak apa-apa. Oke, sambil nunggu yang lain kita mulai itu ya. Kita mulai saja, waktunya sudah bisa dimulai. Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. 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 Ya, ketika nanti itu ya, pas dijelaskan terus suara saya agak tidak kedengeran atau kurang jelas, langsung saja ya. Langsung saja diingatkan atau gimana nanti. Oke, langsung saya share screen dulu. Oke. Nah, ini kemarin ya, kemarin kita sudah membahas, cuman karena kita waktunya agak terbatas, jadi kita cuma sampai digital identity saja. Kita belum membahas tentang ini. Nah, oke, kemarin kan, oh ya, ya sebelumnya yang bertugas mencatat untuk hari ini sama minggu kemarin itu ya materinya belum berganti ya, masih sama tentang kewargaan digital di KD 38. Nah, oke nanti salah satu mungkin di grup nanti akan saya itu kirimkan ini slide-nya ya, biar nanti bisa di copy atau bisa dibaca. Di sini soalnya ada beberapa referensi tentang buku juga, ada undang-undang ITE, terus ada rancangan undang-undang tentang perlindungan data dan seterusnya. Terus juga ada referensi yang cukup itu cukup bisa membantu tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, kita kembali mengingat minggu kemarin kita sudah membahas tentang digital identity. Jadi ketika kita mau berinteraksi di internet misalnya, kita membutuhkan yang namanya identitas. Jadi di
ketika kita online atau di internet sendiri itu seperti sebuah dunia ya. Jadi untuk bisa saling ya mengenal, saling bisa bertukar informasi, kita butuh yang namanya identitas. Ya gampangannya digital identity kalau kita di dunia nyata seperti sebuah KTP. Nah, cuman kalau di KTP kan kita tidak membuat sendiri identitas kita. Nah, jadi kalau KTP kan kita dibuatkan oleh negara bahwa kita sebagai sebuah warga negara, seorang warga negara. Nah, sedangkan untuk di digital identity kita bisa membuat sesuai keinginan kita identitasnya. Cuman ketika kita bertukar informasi atau berhubungan dengan orang lain, melakukan sebuah bisnis atau jual beli dan seterusnya, kita beberapa platform membutuhkan dua penggabungan antara identitas digital kita dan identitas kita di dunia nyata. Jadi antara identitas kita di digital dengan sebuah KTP nanti akan disinkronkan. Ada beberapa sebuah persyaratan yang harus seperti itu. Cuman kalau hanya untuk berinteraksi di internet, online dan seterusnya, kita hanya membutuhkan digital identity saja. Yang pertama adalah sebuah email. Yang jelas email ini adalah sebuah inti ya, intinya dari semua identitas. Jadi semua informasi identitas kita simpan di email. Nah, akun sosial media, akun pembelajaran online, akun video sharing seperti YouTube dan lain-lain, itu kita nyimpan identitas kita ada di email. Jadi email itu adalah yang utama intinya, yang inti. Nah, jadi jangan sampai kehilangan email. Kalau kalian sudah email kalian sudah kalian gunakan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan belajar dan itu sangat penting, di situ ada sebuah data yang penting, jangan sampai hilang. Nah, seperti itu. Oke, kemarin juga kita sudah membahas tentang verified account, tentang identity protection atau sebab itu ya, melindungi identitas. Jadi kita tahu bahwa di dunia internet kan tidak semua baik ya, ada juga yang buruk, ada juga yang digunakan untuk kejahatan. Jadi ya porsinya itu 50-50. Jadi di internet itu bisa digunakan untuk keuntungan kita, kebaikan, terus ilmu pengetahuan juga bisa, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk kejahatan, misalkan untuk menipu, terus mencuri dan seterusnya. Nah, di situ kita butuhkan namanya identity protection. Nah, identity protection itu ya macam-macam ya bentuknya. Teknik-tekniknya juga macam-macam. Ada yang pakai secure kata sandi seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Ada juga yang pakai two factor authentication. Jadi autentikasinya bisa 2 faktor atau lebih menggunakan OTP, one time pin atau kata sandi itu di password. Oke, sudah. Terus kita menginjak ketika kita membutuhkan digital identity atau identitas digital seperti email dan seterusnya, kita nanti juga akan berhubungan dengan digital ini, digital ini yang sangat penting. Digital, ada data privasi, ada data diri, ada ini seterusnya. Nah, kita nanti akan membahas seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas dulu tentang digital behavior. Nah, ketika kita sedang apapun ya, kita bisa browsing, lihat profil sebuah profilnya IG ya orang lain, terus kita follow up, kita follow dia, kita terus komen, like dan seterusnya di sosial media ataupun di itu ya, portal-portal yang online, misalkan di DLMS punyanya Microsoft dan seterusnya.
kita akan dianggap sebagai digital behavior atau sebuah perilaku yang kita lakukan di dunia digital. Dan itu semua ada historinya, Rek. Jejak digitalnya ada, historinya ada, lognya ada. Jadi kalau kalian lihat ya, di internet itu atau di beberapa aplikasi yang online atau yang tidak online pun semuanya ada yang namanya log. Digital computer, digital log. Ini adalah sebuah data ya, data aktivitas kita. Misalkan kita hari ini jam berapa dan seterusnya sedang melakukan apa. Misalkan kita sedang membuka sebuah konten atau mungkin buka sosial media kayak Facebook misalkan, kita like dan seterusnya. Di situ kita akan terekam ya, aktivitas kita sedang direkam, kita memberikan like, di situ ada login dari akun kita dan seterusnya. Nah, oke. Ada etikanya. Etika dan rule ini saling berhubungan ya. Nah, kalau kita paham tentang etika, kita tidak harus melanggar sebuah aturan. Atau gampangnya gini, kalau kita mengikuti aturan, minimal kita sudah paham etikanya. Bisa melakukan istilahnya kita sudah melakukan digital behavior yang punya etika. Nah, rule ini beberapa kebijakan sangat juga berbeda-beda ya. Jadi peraturan itu tergantung, tidak semua peraturan di dunia digital itu ya sama. Kayak misalkan di Indonesia, di beberapa negara lain itu juga berbeda-beda aturannya tentang dunia digital. Ada juga peraturan dari sisi di aplikasinya, dari perusahaan yang menyediakan sebuah sosmednya, misalkan dari sisi Instagram, sisi di Twitter dan seterusnya. Itu ada aturan tertentu yang hanya dilakukan di sosial itu, media tersebut. Sedangkan kalau untuk di Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang ITE. Nah, kita tahu nah ini Undang-Undang ITE itu adalah undang-undang yang mengatur segala aktivitas kita di internet atau di dunia digital, apakah kita nanti sesuai aturan, tidak melanggar aturan ini, atau kita secara tidak sengaja yang melanggar. Nah, kita harus mengetahui dulu sebenarnya di dalam undang-undang itu seperti apa isinya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu di dunia digital, kita tidak menjadi atau istilahnya kita terjebak ya dalam pelanggaran sebuah undang-undang. Nah, di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 itu sebuah update hari undang-undang yang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya tentang informasi dan elektronik itu nomor 11 tahun 2008. Nah, jadi ini adalah undang-undang yang sudah diperbaiki, istilahnya diupdate. Mungkin undang-undang yang sebelumnya mungkin ada yang kurang atau ya masih lemah untuk istilahnya untuk melindungi hak-haknya si pengguna dan seterusnya. Nah, silakan nanti dibaca. Akan saya kirimkan juga itu linknya di situ. Di chatting ya nanti ya. Atau bisa juga di Google, kalian tinggal ketikkan juga bisa. Misalkan Undang-Undang ITE tahun 2016. Nah, ketik aja PDF. Nah, di sini juga ada punyanya di KPK, ada situsnya itu ya. Ada kpk.go.id,
ada juga masuk di situsnya BPK juga ada, dan seterusnya, atau langsung masuk di Kominfo. Kominfo UU ITE. Di sini juga ada. Ini menjadi sangat penting karena di internet sendiri kita tahu tidak hanya ada keberuntungan, kebaikan dan keuntungan bisnis dan seterusnya, atau menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber sebuah peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk kejahatan, misalkan penipuan dan seterusnya. Nah, oke, ini sudah ya. Jadi ada rule, ada etika, ada rule, ada kebaikan, kejahatan. Sekarang yang disebut dengan jejak digital. Nah, digital footprint. Nah, kalau kita tahu tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang log, ada yang namanya juga browser history. Nah, web browser history. Web browser history refers to list of web page the user has visit. Jadi intinya web browser history adalah sebuah data atau list atau sebuah itu ya, daftar bahwa di browser itu kalian sudah mengunjungi beberapa situs dengan istilahnya rentangnya waktu itu tidak mulai awal, tapi setiap kalian melakukan browsing ke kemanapun di website apapun, di situ sudah dicatat di web browser history. Nah, apa hubungannya web browser history dengan digital footprint? Nah, digital footprint kalau di sini saya ngambilnya idwebhost.com, blognya idwebhost ya. Nah, di situ intinya adalah apa yang kalian lakukan atau semua aktivitas termasuk browsing history, case, log dan seterusnya, termasuk juga digital identity kalian yang saling berhubungan dengan aktivitas di dunia internet, itu akan dianalisis menjadi digital footprint. Nah, yang berhubungan dengan perilaku kalian. Nah, di sini kan satu atau lebih dari satu hal yang dapat menjadi penanda dari pemiliknya. Namanya digital footprint. Ini tidak bisa tidak bisa hilang begitu saja, biarpun kalian sempat, misalkan gini, kalian bikin sebuah postingan di IG misalkan, atau di Facebook, kalian sebuah postingan kata atau yang lain dan kalian sudah menghapusnya. Nah, kalau sebuah kiriman itu menandai yang lain, misalkan menandai sebuah website, menandai akun dari orang lain, itu jika dihapus bisa di halaman muka kalian sudah hilang, tapi di beberapa link yang sudah dikaitkan tadi tidak semudah itu hilangnya. Jadi digital footprint itu benar-benar bisa melindungi, juga bisa istilahnya bisa juga sangat mematikan. Jadi ketika kita berselancar di internet, kita harus hati-hati apa yang kita lakukan, soalnya tidak semua aktivitas kita benar-benar hilang ketika dihapus. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada, karena kita sudah membahas tentang aturan, kebaikan, kejahatan, keuntungan, ada digital footprint, kita bahas tentang internet sehat. Internet sehat itu ketika kita berinternet, kita bisa menghindari atau minimal kita mengetahui potensi-potensi apa saja yang bisa membahayakan aktivitas kita atau membahayakan kepada diri kita. Bisa itu ancaman, bisa penipuan dan seterusnya. Bisa ketergantungan terhadap beberapa situs itu ketika kita lihat terus menerus, maka kita punya
efek yang ya tidak baik ya, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya juga kejahatan di internet. Nah, ini semua sebenarnya saling berhubungan. Selanjutnya digital copyright. Nah, bagi kita yang eh, ya merilis karir sebagai sebuah konten konten maker atau konten konten kreator, misalkan entah di Instagram, di YouTube dan seterusnya, kita sering juga berhadapan ini. Kita harus paham tentang digital copyright. Nah, di sini setiap itu ya aplikasi, perusahaan dan seterusnya itu berbeda aturannya. Misalkan antara IG dan YouTube itu juga berbeda aturan tentang digital copyright. Misalkan gini, kalau kita tahu di YouTube ada yang namanya itu ya free song, bukan apa ya, audio library. Nah, jadi di nah seperti ini. Ini adalah sebuah musik atau suara yang bisa digunakan ketika kita sebagai konten kreator. Konten kreator di sini kan gini ya. Di dunia digital pun ada yang namanya digital copyright, yang berarti bahwa setiap konten yang di istilahnya diposting dan seterusnya itu bisa diklaim. Nah, kalau kita sudah mengklaim atau kita yang membuat dan kita sudah mendaftarkan di digital copyright, maka ketika ada orang lain yang tidak dengan izin, tidak ada perjanjian untuk menggunakan, itu kita juga bisa menuntut ataupun dituntut. Cuman di YouTube sendiri mempunyai namanya audio library. Audio library ini musik yang bebas digunakan, entah untuk komersil, entah untuk hanya sekedar hiburan atau memposting, boleh digunakan. Jadi audio ini tidak melanggar namanya digital copyright. Dia copyrightnya free, alias bebas, bebas digunakan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu juga masih ada hubungannya dengan digital copyright. Di sini ada video atau akun yang di take down atau dihapus ya oleh pihak YouTube-nya sendiri atau pihak IG-nya sendiri karena dia memposting sesuatu yang melanggar aturan di IG, di YouTube, Facebook dan seterusnya, di sosial media itu. Jadi pihak yang mempunyai YouTube misalkan, pihak yang mempunyai Facebook, IG dan seterusnya itu berhak untuk menghapus video kalian. Jadi perusahaan berhak untuk menghilangkan istilahnya, menghilangkan akun kalian dan seterusnya karena melanggar aturan. Melanggar aturan ini biasanya kan ada peringatan. Jadi mereka tidak langsung menghilangkan atau menghapus sebab itu ya sebuah ya postingan, tetapi lebih kepada ya memberikan sebuah peringatan. Nah, kalau di dalam diingatkan itu dia tetap masih melanggar, berarti ya otomatis akan dihapus. Nah, oke, sampai sini sudah paham atau mungkin ya ada yang belum paham sebelum kita membahas itu tugas-tugasnya gimana? Mau tanya, Pak. Oke. Kalau lihat kayak artikel di Google gitu, terus artikelnya digunakan, itu apa harus dulu, Pak? Nah, kalau kita itu ya mengambil artikel di internet misalkan, nah itu jangan lupa mencantumkan sumbernya.
Misalkan gini, di sini ya, ini saya istilahnya membuat sebuah postingan atau eh, anggap saja kita lihat gini. Kalau kita mengambil untuk dibuat sendiri, nah itu boleh. Cuman yang tidak boleh adalah ketika kita mengambil, kita gunakan untuk ya presentasi online, kita sematkan di video kita yang akhirnya diupload di YouTube atau di upload di IG dan seterusnya, yang membuat semua orang bisa melihat itu. Jangan lupa atau jangan istilahnya mensematkan sumbernya. Nah, jadi kalian tidak gini, biarpun kita hanya kopas ya istilahnya mengambil sebuah artikel di internet, tetapi kalau kita tidak mencantumkan sumbernya, itu sama dengan kita mengklaim itu adalah milik kita. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati itu istilahnya dihapus bisa, dituntut juga bisa. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk menyematkan sumbernya. Oke? Ada lagi? Halo? Apakah sudah paham? Halo? Oke. Oke, yang lain? Ada lagi? Yang mungkin belum paham? Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Silakan. Maksudnya tugas di Teams itu gimana, Pak? Oh, itu oke. Ya, jadi untuk yang di sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, itu ya sudah paham ya? Halo? Oke. Iya, Kak. Asam kita lanjut pembahasan tentang tugas yang sudah saya kirimkan di Teams. Oke, tugasnya simple ya. Kalian tinggal menjawab. Kalau kalian view di situ kan ada linknya menuju Microsoft Office Form. Nah, silakan dijawab saja pertanyaannya, diisi seperti itu aja. Nah, referensinya itu ada di, nah ini. Saya ngambilnya di sini. lmsonocenter.org/wiki/index.php/internet sehat. Nah, saya ngambilnya di sini semua. Nah, di situ ada pertanyaannya, silakan dijawab. Nah, ini saya ambil contoh dari kelas lain ya, BDW 1 misalnya. Eh, di sini overview itu semacam pembukaan ya, singkat, pembukaan singkat tentang digital citizenship. Saya ngambil pengertiannya ini di Wikipedia. Nah, ini ada versi yang Inggris, ada yang versi yang sudah diterjemahkan. Nah, silakan nanti dibaca dan seterusnya. Nah, di seksi selanjutnya ada pengisian identitas. Silakan diisi seperti biasa ya, nama lengkap, nomor absen dan seterusnya. Terus ini kita pengen paham tentang kalian, seberapa pengetahuan kalian seberapa. Nah, silakan di, dibaca dulu pertanyaannya. Terus ini saya sudah juga ya menyematkan linknya ya, menyematkan linknya untuk sebagai referensi. Jadi ketika ada pertanyaan di atas, saya juga kasih juga referensinya untuk bisa menjawab. Nah, silakan dibuka. Kalau sudah paham langsung saja dijawab. Nah, jenis tugas ini tidak istilahnya tidak bisa dijawab hanya singkat ya, karena ini adalah pertanyaan yang lumayan, kalian harus buka dulu, juga membaca, baru itu bisa menjawab. Soalnya kalau
Nah, dijawab singkat itu nanti akan mempengaruhi apa nilainya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada juga ya, eh, di misalkan di tampilannya di kalian mungkin sudah jatuh itu ya tempo ya. Halo, sudah membuka? Iya, Pak. Nah, Sudah. oke. Kalau sudah jatuh tempo berarti ini memang sudah sengaja dibuat hari ini kalian harus sudah mengerjakan. Mulai hari ini. Nah, waktunya hanya seminggu sampai tanggal 29. Jadi di situ biarpun sudah harus mengerjakan itu ya masih ada waktu seminggu deh. Intinya adalah waktunya seminggu untuk mengerjakan ke soal sebanyak tadi berapa ya? Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat soal. Waktunya hanya seminggu. Sampai sini ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Oke, sudah paham semua? Oke, silakan. Nah, penilaiannya tidak tidak apa ya? Kriterianya tidak sudah jatuh tempo atau belum, tapi dilihat dari seberapa kalian memahaminya. Jadi kalau semakin paham, dijelaskan lengkap, itu semakin tinggi nilainya. Gitu. Jadi penilainya. Ya tidak apa-apa, saya tidak melihat nilainya itu kalau kayak yang kemarin kan kita nilainya yang duluan mengerjakan di minggu pertama, di minggu kedua, dan minggu ketiga. Nilainya itu istilahnya tidak sama. Nah, kalau yang sekarang kalian dinilai sesuai dengan kepahamannya. Gitu. Gimana? Sudah paham? Oke. Ada lagi yang belum paham? Ini ada beberapa yang sudah melihat, mungkin bisa dikerjakan ya. Atau kalau hari ini ada waktu yang ya Zoom yang lain mungkin nanti setelah Zoom bisa juga dikerjakan. Waktunya seminggu, nanti hanya bisa dikerjakan sampai sebelum tanggal 29 jam 7 pagi. Nah, kalau sudah lewat jam 7 pagi kalian sudah tidak bisa mengerjakan. Gitu. Gimana? Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah ya sudah kita akhiri saja ya. Atau mungkin ya yang lain mungkin apakah ya ada yang disampaikan? Halo? Oke. Tidak ada. Mm-mm. Nah, aplikasi kita kalau sudah istilahnya sudah dihapus ya, itu hanya menghapus di HP kita. Nah, sedangkan misalkan gini, kita menghapus aplikasi IG misalkan, di situ kan ada aktivitas kita tuh, kita posting dan seterusnya. Kalau kita tidak meminta kepada IG untuk menghapus itu akun kita, ya akun kita akan tetap ada dan aktivitas kita sebelumnya juga tetap ada di IG. Jadi kayak sebuah server ya. Jadi kalau kita gini, kalau aplikasi di HP kita hapus, tetapi di sisinya server itu istilahnya
ya masih ada ya, itu tetap ada. Kalian searching di Google pun itu muncul masihan. Nah, jadi kalau kita pengen misalnya menghapus semua akun dan seterusnya, aktivitas kita, kita harus meminta kepada pihak yang sudah digunakan. Misalkan kalau di IG ya kita meminta kepada supportnya IG. Kalau di Facebook ya kita minta supportnya di Facebook. Kalau di Google ya kita minta supportnya di Google agar di sisinya, di sisi sebar data kita di sisi Google sana, kayak di servernya Google juga dihapus. Nah, seperti itu. Itu baru sedikit bisa menghilangkan jejaknya, footprintnya, gitu deh. Cuman itu tidak semudah itu ya diomongkan ya, karena ketika kita meminta sebuah data untuk dihapus, itu kita juga ya istilahnya prosesnya juga lama, karena kayak IG sendiri ya ada alasannya juga. Terus perusahaan-perusahaan itu kan tidak semudah itu menghapus sebuah itu ya, sebuah akun. Harus ada yang benar-benar punya kuat itu alasannya, dan itu baru. Nah, untuk menghindari biar kita tidak membuat sebuah footprint yang berbahaya, jangan mencoba apapun yang sekiranya itu akan bisa membuat kita menjadi sebuah bukti footprint. Misalkan jangan mengirimkan atau posting kebencian-kebencian misalkan, atau sebuah gambar yang buruk dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah dikirim, dirilis di internet, disimpan di server setiap bisa di servernya Google, bisa di servernya Facebook dan seterusnya, di sosial media atau di web online, kita akan susah karena kita punya akun kan tidak hanya itu satu ya, akunnya banyak sekali, emailnya juga lumayan. Ya, kalau kita rilis, kita posting, ya sudah, kita selamanya atau mungkin selama perusahaan itu ada ya, apa yang kita lakukan itu masih ada jejak-jejaknya gitu. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya selesai ya. Halo. Oke, kalau tidak ada yang oke, ya bertanya lagi, kita akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Mungkin sisa waktunya bisa digunakan untuk ya membaca tadi sumber-sumbernya, nanti akan saya dikirimkan, atau bisa lihat juga. Oh ya, rekaman ini, rekaman pembelajaran kita nanti akan itu ya saya upload di YouTube. Jadi ketika ada yang belum bergabung atau yang belum paham apa yang disampaikan hari ini, bisa dilihat di YouTube saya. Oke. Waktunya sudah mau 3 dikit ya. Oke. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang.